bahwa pentingnya siwak itu luar biasa, sehingga sampai Nabi menyatakan andaikan aku tidak membuat sulit, membuat repot untuk umatku, atas umatku, yakti sungguh aku wajibkan bersiwak bagi umatku ketika tiap-tiap mau sholat, sebagaimana aku wajibkan atas umatku ketika sholat harus punya wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syabdul Qadimin wa khusun bi hadzal kitab Syaulilumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu utawi ikiku perkara kang demenaken fisiwaki ing dalam siwakan. Jadi bab selanjutnya di dalam kitab ini menjelaskan tentang ajakan atau memotivasi orang untuk mau bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La an usolliya yakti utawi yen to salat ingsun rakaataini kelawan rong rakaat bisiwakin kelawan siwakan iku ahabbu luwih demenaken ilayya maring ingsun min an usolliya tinimbang yen to salat sapa ingsun sab'ina kelawan 70 apane rakaatan rakaate bi ghairi siwakin kelawan tanpa siwakan. Di dalam hadis ini Nabi dengan jelas, dengan tegas memotivasi kita untuk selalu mau bersiwak ketika mau sholat, sehingga Nabi menyatakan sungguh aku sholat 2 rakaat dengan bersiwak bagiku lebih menyenangkan dibanding aku sholat 70 rakaat tanpa siwak. Artinya apa? Bahwa keafdolan siwak ini luar biasa, sehingga bagi Nabi Muhammad 2 rakaat dengan bersiwak itu jauh lebih bagus, lebih afdol dengan 70 rakaat tanpa bersiwak. Makanya para ulama mengatakan sunnah, sangat sunat, sangat penting ketika sholat untuk bersiwak. Wa qala lan dawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyuqa lamun ora gawe abot sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun la faratu yakti merdoaken sapa ingsun alaihim ing atase ummati asiwaka ing siwak inda kulli sholate nalikane saben-saben salat kama faratu kaya oleh mardoaken sapa ingsun alaihim ing atase ummati alwudu'a ing wudu. Bahkan di dalam hadis yang kedua ini Nabi semakin tegas, semakin jelas bahwa pentingnya siwak itu luar biasa, sehingga sampai Nabi menyatakan andaikan aku tidak membuat sulit, membuat repot untuk umatku, atas umatku, yakti sungguh aku wajibkan bersiwak bagi umatku ketika tiap-tiap mau sholat, sebagaimana aku wajibkan atas umatku ketika sholat harus punya wudhu.
Ini satu gambaran bahwa siwak ini sangat penting, sehingga para ulama ini sepakat bahwa sunatnya luar biasa, bahwa dianjurkan setiap mau sholat siwak, setiap mau sholat siwak. Bahkan di dalam hadis di atas tadi disebutkan pahalanya melebihi 70 kali rakaat. Jadi sampai koyok-koyok meh hukumnya meh fardu. Jadi andai Nabi menganggap ini bukan suatu kesulitan, maka oleh Nabi akan diwajibkan untuk umat Muhammad ini setiap mau sholat disuruh, diperintah wajib bersiwak, andaikan itu tidak memberatkan. Nah, berhubung ini dianggap oleh Nabi khawatir memberatkan, maka tidak diwajibkan. Cuman akhirnya hukumnya sangat sunat muakkad, sangat penting sekali. Wa qala lan dawu sinten Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, asiwaku utawi siwakan iku yazidu nambahi apa siwak fil hifzi ing dalam apalan, wa yuzhibu lan ngilangaken apa siwak al balghoma ing riya. Bahkan Sayyidina Ali juga menyatakan bahwa siwak ini di antara keutamaannya, keistimewaannya bisa menambah kecerdasan, menambah kuat hafalan. Jadi orang yang gemar bersiwak, setiap mau sholat, mau baca Quran, mau membaca kitab bersiwak, maka akan Allah menambah kecerdasannya, akan semakin tambah. Jadi makanya di antara fadilah siwak ini tambah cerdas, tambah kuat hafalannya. Wa yudhibu al-balghum, juga bisa menghilangkan riya. Jadi riya, makanya kenapa kok begitu? Iya, secara medis memang siwak ketika digosok-gosokkan, maka riya yang ada di hasil penelitian para ulama sendiri, riya yang ada di otak belakang ini akan turun. Semakin sering lendir-lendir yang ada di otak belakang akan turun, dan ini orang yang lendirnya sedikit, maka daya hafalannya semakin kuat. Justru orang yang banyak balghomnya, banyak riyanya, penuh di kepalanya, penuh dengan riya, maka dia sering ngantuk biasanya. Berarti orang yang ngantukan itu biasanya memang begitu. Cirinya memang perutnya kenyang, suka minum banyak, makannya banyak, akhirnya riyanya, balghomnya juga banyak, sehingga ya daya pikirnya lemah, ngantukan. Tapi kalau siwak menambah kecerdasan, dan balghom yang di otak belakang ini mandek, turun, akhirnya jadi keluar jadi riya. Makanya di antara hikmah siwak itu menambah hafalan, jadi menghilangkan riya. Bahkan para ulama juga menambahkan bahwa siwak ini juga punya faedah yang lain. Apa? Di antaranya menajamkan, menambah kekuatan pandangan. Jadi orang-orang yang peningali, pandangannya mulai kabur, barangkali bisa dicoba setiap mau sholat, mau baca Quran, mau baca kitab, sering siwak, terutama dengan kayu arok. Insya Allah akan nambah daya mata, pandangannya akan kembali normal lagi. Jadi memang penting siwak ini. Jadi memang kelihatannya sepele. Bahkan kalau di dalam kitab fikih memang siwak itu secara umum hukumnya sunat, tapi yang lebih afdol lagi siwak itu dengan menggunakan kayu arok. Kayu arok ini kayu memang yang sudah ada di zamannya Nabi di Arab sana, dan sekarang biasanya dibuat oleh orang jamaah haji itu namanya kayu arok. Apa rasanya? Ternyata kayu arok itu memang di dalam serat-seratnya mengandung banyak enzimnya. Jadi untuk menguatkan gigi, ternyata enzim yang ada di dalam kayu arok itu sangat penting, sangat berfaedah untuk menguatkan gusi. Ini siwak. Terus lagi para ulama juga di dalam kitab fikih dinyatakan kalau memang terpaksa tidak menemukan kayu arok,
hukum sholat siwak mau sholat tetap sunnah, tetap sunnah. Dengan apa? Ya kalau nggak ada dengan kain pakai pucuk ujungnya bajunya atau serbannya. Yang penting tidak berhenti bersiwak. Jika memang kalau bisa kayu arok, kalau nggak ada ya yang lain. Kalau mungkin nggak bawa ya pakai ujungnya serban atau ujungnya baju. Yang penting kesunahan ini tetap berlaku ketika mau sholat, sehingga orang memang pahalanya akan ada tambahan. Sholat yang tanpa siwak itu ada selisih 70 kali pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhib fi min istimali awanil zahabi wal fiddah. Bab selanjutnya di dalam kitab ini menjelaskan tentang peringatan agar kita tidak menggunakan wadah itu ya, tempat untuk makan, untuk minum yang terbuat dari emas dan perak. Memang oleh agama di dalam kitab fikih sudah dinyatakan memang dilarang, hukumnya haram. Karena apa? Ini adalah perilaku faroinah atau perilakunya kaum Fir'aun, orang yang sombong. Sehingga Nabi melarang umatnya istimalu awani dhahab wal fiddah, jadi menggunakan wadah untuk makan, untuk minum dengan menggunakan emas. Tapi untuk yang lain tidak dilarang. Mau berlian, mau yang lebih mahal dari emas dan perak, tidak. Karena kenapa? Ya itulah rahasia emas. Emas dan perak ini satu logam yang istimewa. Dan memang terbukti dari zaman Nabi sampai hari ini pun emas ini akan jadi standar ukuran nilai harga apapun, termasuk mata uang akan mengacu pada emas, bukan emas mengacu pada uang sekarang. Jadi standar yang paling aman menyimpan emas, stabil. Di dalam hadis ini Nabi menyatakan qala dawu sinten anya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi au yashrabu tawminun sapa alladzi fi aniyati dzabi dalam pira-pira wadah emas wal fiddati lan seloko atau perak iku innama yujarjiru angtesine ngesokaken sapa alladzi fi batnihi ing dalem tengi alladzi naro jahannam ing genine neraka jahanam. Jadi dalam hadis ini Nabi menyatakan sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, maka Nabi mengibaratkan orang ini sama aja dengan memasukkan ke dalam perutnya yaitu api neraka jahanam. Ini apa indikasinya? Bahwa indikasinya adalah haram. Jadi kalau sudah seperti ini, para ulama menyatakan dari hadis ini, akhirnya para ulama menyatakan haram hukumnya, berdosa hukumnya makan, minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak. Ini memang berlaku untuk wadah saja, tapi untuk perhiasan tidak. Bagi perempuan, bahkan bebas perhiasan dimanapun, di tangan, di kepala, di kuping, di leher, di kaki, tidak diharamkan. Jadi tidak dihukumi haram. Yang haram ini hanya untuk aniyah laki-laki ataupun perempuan sama. Andaikan ada orang perempuan minum pakai gelas emas, makan pakai piring emas, tetap dosa. Tapi kalau lehernya bergantung emas walaupun 1 kilo, ya nggak dosa. Pakai perhiasan sampai 5 kilo, ya nggak dosa. Tapi yang diharamkan ini hanya berlaku untuk wadah saja. Babul wudu utawi bab mertelaken wudu. At-targhibu utawi iki demenaken fil wudu'i ing dalam wudu wa fi isbaghi lan ing dalam nyempurnaaken wudu. Wa tarhibu lan meden-medeni min adamil isbaghi saking ora anane nyempurnaaken wa malan barang yuqalu kang den ucapaken apa ma ba'dal wudu'i sause wudu. Qala dawu sinten Allah taala
Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum nalikane jumenengi sira kabeh ila sholati maring salat fagsilu mongko mbasuh sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah ira kabeh wa aydiyakum lan pira-pira tangan ira kabeh ilal marafiqi tumeka maring pira-pira sikut wamsahu lan ngusap sira kabeh biru usikum kelan pira-pira sira kabeh wa arjulakum lan pira-pira sikil sira kabeh ilal ka'baini tumeka maring para luru. Dalam Al-Qur'an jelas Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Jadi jika kamu mau bersolat, mau mendirikan solat, fagsilu, perintahnya basuh mukamu, kedua tanganmu sampai siku dan seterusnya. Ini apa namanya? Tidak dijelaskan. Ada penjelasannya baru di dalam hadis. Ini namanya wudhu. Penjelasan. Jadi membasuh muka, tangan, kaki, sampai mata kaki, mengusap kepala. Ini adalah namanya wudhu. Nah ini hukumnya wajib karena di Quran juga perintah fagsilu, basuhlah. Nah, jadi setiap mau sholat atau kalau mau sholat harus punya wudhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahus sholati utawi kuncine salat iku at-tuhuru sesuci. Jelas hadis Nabi mempertegas lagi, jadi kunci sahnya salat, kunci diterimanya salat itu ada pada sesuci. Sekhusyuk apapun salatnya orang, sepanjang apapun salatnya orang, selama apapun salatnya orang, tapi kalau tidak pakai sesuci ya maka tidak sah. Atau juga sesuci tapi sesucinya salah, tidak memenuhi standar yang benar, maka tidak ada gunanya. Makanya akhirnya keabsahan sholat itu bergantung pada keabsahan berwudu atau bersuci. Makanya perintahnya begitu. Makanya hukumnya apa wudu? Akhirnya para ulama mengatakan hukum wajib. Wajibnya itu wajib bukan yang permanen, kan ini sebab malayatimul wajib illa bi wajib. Sebenarnya yang wajib itu sholat, tapi Allah mewajibkan ketika sholat kudu suci, harus punya wudu, maka otomatis berwudu ketika mau sholat, punya wudu ketika mau sholat itu menjadi wajib juga. Walaupun aslinya kalau tidak ada apa-apa ya tidak wajib wudu, tapi berhubung mau sholat perintahnya wajib bersuci, ya maka wudu jadi ikut wajib. Wajib punya wudu. Itu dalam kaidah fikih disebutkan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi malayatimul wajib, sesuatu yang wajib yaitu sholat, ini tidak bisa sah kecuali dengan sesuatu perkara yaitu wudu. Maka perkara ini ya wudu ini juga ikut menjadi wajib. Jadi akhirnya wudu harus, mau sholat harus punya wudu. Dan makanya Nabi menyatakan dengan bahasanya Nabi pada hadis miftahus sholat, kunci keabsahan sholat itu ada pada berwudu, ada pada bersuci. Kunci diterimanya sholat itu ada pada bersuci. Jadi nomor awal malah ini, sebelum khusyuk dibicarakan, sebelum sholat bacaannya benar, ya sesucinya dulu. Kalau sucinya sudah benar baru kita bicara sholat. Jadi selama sucinya belum benar, maka sholatnya nggak akan bisa. Ya, muter salam, ya boh. Kok anu ya? Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.